Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhika karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah Masjid At-Taqwa yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju masjid ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi meningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita akan melanjutkan kajian tentang sholat sunnah. Terakhir sampai selesai semua itu. Ba'diyah subuh, isya sudah. Oke, berarti ba'diyah, qobliyah sudah semua, oke. Termasuk kalau ingin dapat pahala Lailatul Qadar, isya ini sudah berarti, oke. Dereng nih. Oh, dereng, oke. Jadi saya ingin sedikit mereview terkait tentang sholat qobliyah, ba'diyah. Yang pertama, sholat qobliyah itu yang paling tinggi adalah qobliyah subuh. Jadi sholat qobliyah ba'diyah itu sebelum saya lanjutkan untuk mereview ada 3 tingkatan. Ada tingkatan komplit, ada tingkatan minimalis. Jadi kalau yang komplit, ini yang komplit, jadi kat yang komplit qobliyah ba'diyah itu adalah 1 subuh, itu 2 zuhur itu qobliyah maksimal 4, ba'diyah 4. Kalau subuh berarti qobliyah, qobliyah 2. Asar itu qobliyah 4. Kemudian maghrib ini ada qobliyah 2, ba'diyah 2. Isya qobliyah 2, ba'diyah nanti saya jelaskan maksimal 4, karena Rasulullah itu sering ba'diyah isya itu 4 rakaat. Berarti kalau kita lihat ini total berapa? 2-nya 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 8. 4 kali 2 8, 4-nya 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 16. 16 sampai 28 tambah 8 pinten? 26 gitu. 16 tambah 8. 24, 24. Jadi kalau yang paket komplit qobliyah ba'diyah itu 24. Saya tanya, ada yang qobliyah ba'diyahnya 24, angkat tangan. Sepotong-potongan goreng minimalis aja dengan sama saya ini. Ini yang qobliyah ba'diyah. Kalau jenengan tanya paket komplit 24. Jadi subuh qobliyah 2, zuhur qobliyah itu 4. Nanti saya jelaskan dalilnya semua. Kemudian ba'diyah zuhur itu juga 4, berarti sudah 10. Asar itu qobliyah maksimal 4, berarti sudah 14. Qobliyah maghrib 2 16. Ba'diyah maghrib 2 18, qobliyah isya 2 20, ba'diyah isya 4 24. Ini yang paket komplit. Ada yang paket kedua, paket sunnah muakkadah. Muakkadah itu artinya sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang paling dianjurkan, yang jarang ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pernah 4 qobliyah zuhur, pernah 4 ba'diyah zuhur. Tapi yang sering beliau lakukan itu 10. Jadi kalau muakkadah itu 10. Apa saja muakkadah itu? 1 subuh, qobliyah 2. Kemudian zuhur. Zuhur ini qobliyah 2,
Ba'diyah 2. Asar tidak masuk. Asar tidak masuk muakkadah. Yang masuk muakkadah nanti maghrib. Yang masuk muakkadah maghrib itu ba'diyah 2. Sama nanti isya. Isya itu yang masuk juga sama ba'diyah 2. Total 10. Nah, jangan kalau tidak bisa yang ini, kalau tidak bisa yang 24, minimal jenengan sehari semalam ini yang 10. Karena ini sholat sunnah muakkadah, sholat sunnah yang paling ditekankan dan tidak pernah ditinggalkan Rasulullah itu 10. Ada yang paket kaplingan surga. Jadi ada yang paket muakkadah, ada yang paket kaplingan surga. Nah, kalau kaplingan surga itu diriwayat kalau nggak salah Bukhari atau Muslim itu yang 10 ini ditambah 2. Apa ditambah 2? Zuhurnya itu qobliyahnya 4. Paham ya? Jadi kalau dengan yang pingin yang muakkadah, sholat sunnah yang paling dianjurkan, yang tidak ditinggalkan Rasulullah 10. Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, berarti 6, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, 10. Tapi kalau jangan pingin yang paket kaplingan surga yang kata Rasulullah yang istiqomah tiap hari sholat ini, maka akan dibangunkan istana di surga itu 12. Apa yang 12? Tinggal nambah qobliyah zuhur 2. Gitu, oke? Jangan milih yang mana? Paket komplit? Paket kaplingan surga? Oke, kaplingan surga. Yang paling enak paket kaplingan surga. Tinggal nambah qobliyah zuhur 2. Kalau nanti qobliyah zuhur tidak bisa tambah duha. Pokok jangan sampai kurang 12. Bon, kita akan bicara hari ini detailnya. Dalil-dalil qobliyah ba'diyah. Bon. Yang pertama, subuh itu di hadis Muslim, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 qobliyah subuh itu lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Jadi kalau jenengan istiqomah qobliyah subuh, jenengan itu berarti sudah jadi CEO yang nyamar. Loh, karena kan jenengan punya dunia seisinya. Paham nggih? Jadi kalau Mama Pak Ciputra punya tanah banyak, jenengan yang istiqomah qobliyah subuh tanahnya lebih banyak karena lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Makanya jangan sampai kita itu kalah double. Salawis tanah ndak pati akeh, qobliyah subuh ndak tuman. Makanya jangan boleh kalah tanah ndak punya banyak, minimal istiqomah qobliyah subuh karena lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Sholat sunnah rutin yang paling tinggi pahalanya witir. Tapi kalau jenengan tanya sholat qobliyah ba'diyah yang paling tinggi pahalanya qobliyah subuh. Jadi kalau jenengan ustaz tahajud dengan witir lebih tinggi mana? Witir, karena sholat sunnah tertinggi yang rutin, bukan yang tidak rutin kayak setahun sekali. Itu kan tidak masuk. Kalau yang rutin tiap hari itu yang paling tinggi witir. Tapi qobliyah ba'diyah yang paling tinggi qobliyah subuh. Jadi pertanyaannya, qobliyah subuh dengan witir lebih tinggi mana? Witir. Qobliyah subuh dengan witir lebih tinggi witir, karena qobliyah subuh itu masuk rawatib, sedangkan witir itu masuk sholat sunnah yang paling tinggi pahalanya dibandingkan semua sholat sunnah. Itu ya. Makanya di hadis Bukhari kata Siti Aisyah, lam yakunin nabi ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan minhu ala raqatil fajri. Rasulullah tidak pernah menjaga sholat sunnah melebihi beliau menjaga qobliyah subuh. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh meskipun sholat qodho. Rasulullah itu sholat qodho seumur hidup sekali, yaitu sholat subuh. Karena beliau perjalanan jauh, kemudian beliau tidur di satu lembah pada waktu malam. Itu bukan hanya Rasulullah, semua sak rombongan, semua sahabat itu dibangunkan oleh panasnya matahari. Maka Rasulullah SAW kemudian pindah satu lembah lagi. Beliau kemudian sholat subuh berjamaah jam 8. Sebelum sholat subuh berjamaah, beliau sholat qobliyah subuh. Saking beliau itu tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Bahkan ketika beliau sholat qodho subuh pun beliau tetap sholat qobliyah subuh. Makanya dengan umpama
suatu ketika kok jenengan tangi kan musim Piala Dunia. Iki rawan bapak-bapak iki Piala Dunia. Mbok menawa nanti jenengan ketinggalan sampai bangun jam 7. Maka jenengan kalau bisa tetap istiqomah qobliyah subuh. Karena Rasulullah meskipun qodok subuh tetap qobliyah subuh. Pun. Qobliyah subuh itu namanya ada 10. Ada sholat sunnah subuh, ada sholat sunnah fajar, ada sholat sunnah wusto, ada sholat qobliyah subuh, ada sholat 2 rakaat subuh, terserah. Jadi kalau jangan ditanya Ustadz, sing bener iku ndi sih? Katanya sholat fajar, katanya sholat qobliyah subuh. Yang bener yang mana? Podo bener karena nama saja. Jadi ulama itu kadang-kadang menggunakan kalau di hadis pakai rokaatal fajri. Ada beberapa yang menggunakan sholat sunnah fajar. Ada yang mengatakan sholat sunnah subuh. Ada 10 nama. Tapi yang paling banyak di Indonesia sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Ngerti nggih? Pun. Apa surat yang dibaca ketika qobliyah subuh? Di hadis riwayat Muslim, Rasulullah itu kalau qobliyah subuh itu cepat. Jadi Rasulullah SAW itu kalau qobliyah subuh itu cepat. Kenapa kok cepat? Karena beliau kalau sholat malam lama. Maka beliau sholat malam itu lama, bisa 1 rakaat 5 juz. Makanya beliau ketika mau subuh, beliau sholat subuh qobliyahnya cepat, kemudian tidur miris sebentar, baru subuh. Nah, jangan kan tahajud tak tuman. Ya qobliyah subuh ini cepet-cepet. Jadi karena Rasulullah itu memang cepat. Jadi memang di hadis Muslim Rasulullah mengatakan yusolli rak'atayil fajri idza sami'al adzan wa yukhaffifuhuma. Rasulullah SAW itu kalau mendengar adzan subuh beliau langsung sholat qobliyah subuh dan dipercepat. Karena beliau sholat malamnya sudah lama. Apa yang dibaca? Yang dibaca di hadis Muslim, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ini yang dibaca. Tapi ada beberapa ulama yang menganjurkan rakaat pertama baca alam nashrah, rakaat kedua baca alam taro. Nah, kalau jenengan sempat ya dibaca dua-duanya. Rakaat pertama qul ya sama alam nashrah, rakaat kedua qul hu sama alam taro. Pun saya tepat. Nah, ini yang sudah saya jelaskan, tidak perlu saya ulang. Qobliyah subuh boleh setelah subuh. Hadisnya sahih, yaitu hadis riwayat Abu Dawud, dan ini tidak perlu saya ulangi. Kemudian kalau kita bicara tentang sholat duhur, ini yang saya katakan Rasulullah di riwayat Bukhari Muslim pernah sholat qobliyah duhur 2 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat. Tapi di riwayat yang lain, riwayat Bukhari, kata Siti Aisyah, beliau tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah duhur 4. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah sholat ba'diyah duhur juga 4. Maka kesimpulannya, qobliyah duhur itu paling sedikit 2, paling banyak 4. Caranya bisa 2-2, bisa langsung 4. Tapi yang paling baik 2-2. Apa ada sholat qobliyah Jumat? Sholat qobliyah Jumat itu ada. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', beliau mengatakan tusannu qablaha wa ba'daha sholatun. Sholat Jumat itu sama dengan sholat subuh, sholat duhur. Karena sholat duhur ada qobliyah, Jumat juga ada qobliyah. Kalau qobliyah duhur 2, maka qobliyah Jumat juga bisa 2, bisa 4. Sama dengan qobliyah duhur. Apa dalilnya? Kata Imam Nawawi, 1 hadis Bukhari. Rasulullah mengatakan baina kulli adzanaini sholatun, antara adzan dan qomat itu ada sholat sunnah qobliyah. Pertanyaannya, kata Imam Nawawi, Jumat ada adzannya, ada qomatnya, berarti masuk hadis ini. Setiap sholat yang ada adzan dan qomatnya ada sholat qobliyah. Di hadis yang lain riwayat Tirmidzi, Abdullah bin Mas'ud sahabat itu sering sholat qobliyah Jumat 4 rakaat dan ba'diyah Jumat 4 rakaat. 2 hadis inilah yang kata Imam Nawawi menunjukkan zuhur sama Jumat itu sama. Sama-sama ada qobliyah, sama-sama ada ba'diyah. Kalau zuhur minimum 2, maksimum 4, Jumat juga sama. Minimum 2, maksimum 4. Paham nggih?
Di sini biasanya ada qobliyah Jumat setelah adzan gitu. Di sini antara adzan ada jeda gitu. Biasanya memang antara adzan itu dikasih jeda sebelum khotib naik mimbar. Supaya apa? Supaya bisa sholat qobliyah Jumat. Ngeten nggih? Pun, saya percepat. Kemudian asar. Asar ini Rasulullah sering sholat qobliyah asar 4 rakaat. Bahkan beliau di hadis riwayat Abu Dawud mengatakan rahimallahu mra'an, Allah merahmati seseorang sholat qoblal asri arba'an, yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Makanya kalau jenengan bisa ya qobliyah asar bisa 4 rakaat. Bon, lanjut maghrib. Maghrib ada qobliyah. Apa dalil qobliyah maghrib? Hadis Abu Dawud dan hadis Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan shollu qabla sholatil maghrib. Sholatlah kalian sunnah sebelum maghrib. Berarti sholat apa? Qobliyah maghrib. Dan beliau kemudian mengatakan liman sya'a, yang pingin bisa qobliyah, tapi kalau bisa dipercepat. Ada yang menarik para jamaah, ada yang menarik. Imam Ahmad itu termasuk ulama yang meriwayatkan sholat qobliyah maghrib. Tapi beliau seumur hidup sholat qobliyah maghrib cuma sekali. Pertanyaannya, apakah beliau malas? Enggak, wong kata anaknya, Imam Ahmad tuh sehari semalam sholat 300 rakaat. Ketika beliau umur 80 tahun sakit-sakitan dikurangi 150. Berarti kan ada alasan lain beliau tidak sholat qobliyah maghrib. Nah, ada salah satu muridnya yang tanya, kenapa engkau sholat qobliyah maghrib cuma sekali? Kata beliau, saya yang meriwayatkan sholat qobliyah maghrib, maka saya melakukan meskipun sekali. Kenapa kok tidak tiap hari? Kata beliau, karena saya kadung tinggal di daerah yang daerah itu ikut pendapat mazhab Abu Hanifah yang mengatakan tidak ada sholat qobliyah maghrib. Ini salah satu sikap yang perlu kita contoh. Apa yang perlu kita contoh? Kalau jenengan hidup di masyarakat, ojo ake tingkah tampil beda. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu meskipun beliau senang sholat tapi tidak qobliyah maghrib karena beliau tinggal di daerah yang daerah itu tidak pernah sholat qobliyah maghrib karena ikut Imam Abu Hanifah. Makanya beliau tidak ingin ketika beliau melakukan qobliyah maghrib terjadi keributan gara-gara aneh yang lain tidak ada qobliyah, dia qobliyah sendirian. Paham ya? Jadi kalau jenengan umpama hidup masyarakat, di masyarakat jenengan adanya apa, yang penting pendapatnya punya dasar, ya sudah, tidak usah tampil beda. Sama dengan saya sama jenengan. Jenengan sholat, kalau imamnya kok kunut, jenengan biasa tidak kunut, yuk angkat tangan, diamini. Paham ya? Jangan sampai sing liyane angkat tangan sampai jegideg tok meneng. Akhirnya apa? Nanti setelah sholat jamaahnya tidak ribut wiritan, ribut rasan-rasan. Iku sopo sing meneng tok. Sebaliknya, kalau jenengan biasa kunut, kok sholat, imam tidak kunut, yo ojo kunut diwian. Paham ya? Loh, ini sikap yang diajarkan ulama-ulama kita. Termasuk oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah itu termasuk ulama yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Tapi beliau sendiri mengatakan ini masalah khilafiyah. Karena masalah khilafiyah, kata Ibnu Taimiyah, kalau kamu jadi makmum, tugasnya makmum itu ikut imam. Me imam kunut yo aminono, me imam gak kunut yo ojo kunut diwian. Kan enak gitu. Jadi yang enak itu ya seperti itu. Jadi tidak usah tukaran masalah-masalah seperti ini, yang sikap yang diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, terakhir terkait ini adalah ba'diyah isya. Nah, ba'diyah isya ada yang istimewa. Rasulullah di hadis Ahmad itu kata Siti Aisyah, idza sholal isya raka'a arba'a raka'atin. Beliau itu sering setelah sholat isya sholat sunnah ba'diyah isya 4 rakaat wa autara bisajdah, ditutup dengan witir sekali. Ini kebiasaan Rasulullah. Rasulullah itu sering setelah isya sholat berapa? 4 rakaat ba'diyah isya, ditutup witir 1 rakaat. Ada hadis yang riwayat Imam Tabrani, Rasulullah mengatakan masallal isya fi jamaah. Orang yang sholat isya berjamaah, syaratnya jamaah.
Wa shalla arba'a raka'atin qabla ay yakhruja minal masjid. Setelah sholat isya berjamaah, dia sholat ba'diyah isya 4 rakaat sebelum keluar masjid. Isya jamaah, setelah isya jamaah sholat ba'diyah isya berapa? 4 rakaat sebelum keluar masjid. Kata Rasulullah, kana ka'idli lailatul qadri, itu pahalanya setara Lailatul Qadar. Jadi kalau jenengan pingin dapat Lailatul Qadar atau yang setara Lailatul Qadar, itu sebenarnya tidak usah nunggu Ramadan, bisa tiap hari. Caranya adalah isya berjamaah sebelum keluar masjid, sholat ba'diyah isya berapa? 4 rakaat. Kalau jenengan kadang bangun kadang enggak, niru Rasulullah, beliau terkadang sholat witirnya sebelum tidur, setelah ba'diyah isya 4 rakaat ditutup witir 1 rakaat. Ngoten nggih? Pun. Ada yang mau tanyakan? Insyaallah kita akan lanjut di sholat sunnah non rawatib, tahajud, tasbih dan sebagainya. Oke, monggo. Assalamualaikum. Nggih. Kalau di kebanyakan perkantoran, masjid perkantoran, itu kan banyak sekali aja. Jadi khotib sudah naik mimbar, karena begitu pengumuman, setelah selesai pengumuman, khotib naik mimbar. Salam, lalu aja. Secara kalau kita maknai, kalau kita tidak memberi ruang untuk kita qobliyah. Nah, sikap kita gimana untuk yang itu? Atau ini, ketika khotib sudah naik mimbar dan membacakan khutbah, kita sebagai makmum itu apa masih perlu bisa harus qobliyah? Apa saja belum menggunakan? Mungkin tidak bisa. Jadi ingatan, sholat qobliyah itu tidak nunggu adzan. Waktunya sholat qobliyah itu sama dengan waktunya sholat. Jadi umpama sekarang zuhur itu jam 11.30. Anggaplah zuhur jam 11.30 nggih. Jam 11.30 biasanya di kantor itu jam 11.30 kan belum adzan. Biasanya nunggu jam 11.45. Nah, kalau kita pingin qobliyah itu bisa kita sebelum ada adzan, sebelum ada pengumuman, jangan kan tahu sudah masuk waktu sholat zuhur. Maka jangan sholat qobliyahnya tidak usah nunggu adzan, karena waktu qobliyah tidak nunggu adzan, tapi nunggu setelah masuknya waktu sholat. Paham nggih? Alternatif pertama. Alternatif kedua, Ustaz, wis kadung lungguh, wis kadung melbu, sudah adzan. Maka yang seperti ini, kalau khotib sudah naik ke mimbar, jenengan tidak usah sholat qobliyah. Karena tugas seorang makmum, kalau khotib sudah naik mimbar, maka dia sholat tidak usah, tapi langsung fokus mendengarkan khutbah. Kecuali jenengan baru masuk, khotib sudah naik mimbar, itu kata ulama tetap sunnah sholat tahiyatul masjid tapi dipercepat, karena makruh duduk sebelum sholat. Jadi kalau mama kayak jenengan sudah dari awal duduk, kok kemudian adzan, setelah adzan tidak ada jeda langsung khotib naik, maka jenengan kan sudah duduk, maka tidak perlu sholat qobliyah. Tapi beda kasus kalau jenengan masuk masjid kawit melbu sudah khutbah, maka yang seperti ini kata ulama tetap sunnah sholat tahiyatul masjid, tapi harus dipercepat. Nomor 3 alternatifnya. Kemarin pernah saya jelaskan di awal yang pertemuan sebelumnya, sholat qobliyah itu boleh ditaruh setelah sholat. Ba'diyah tidak boleh dimajukan, tapi qobliyah boleh dimundurkan. Maka kalau jenengan dapat kasus kayak tadi, jangan ngiranya antara adzan ada jeda, kok ternyata langsung khutbah, maka jangan tidak usah qobliyah. Alternatifnya apa?
nanti qobliyahnya sholatnya setelah sholat Jumat. Ngerti nggih? Itu beberapa alternatif yang bisa kita lakukan ketika kita ada di masjid yang antara adzan tidak ada jeda untuk sholat qobliyah. Ada lagi? Ngerti nggih? Ada lagi? Monggo. Sing kastriyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat qobliyah subuh dan sholat witir itu dikerjakan waktu setelah sholat tahajud, terus sudah membaca surat Al-Fatihah, itu boleh nggak? Jadi sholat witir tapi masjid itu sudah ngaji, sudah baca surat Al-Fatihah. Itu satu. Kemudian yang kedua, Pak Ustaz, tapi Pak Ustaz kan cerita kalau Nabi itu sholat subuh setelah melaksanakan matahari, karena beliau bersama rombongan habis perang. Tapi kalau sholat subuhnya itu jam 7 gara-gara hanya lihat sepak bola, itu boleh tidak sih? Kan harus melihat konteksnya. Nah, padahal sepak bola itu tiap hari. Dan berarti sholat subuhnya jam 7 terus gara-gara lihat sepak bola. Ini ini pertanyaan nyinggung bapak-bapak nih. Kalau jawab satu, nanti insya Allah kita akan bahas sholat witir, terkait sholat witir lebih detail. Jadi ingatkan, sholat witir sekilas saya ini nanti lebih detail di pertemuan selanjutnya. Sholat witir. Jadi sholat witir itu waktunya setelah isya sampai waktunya sholat subuh. Karena witir itu waktunya setelah sholat isya, maka sholat witir itu boleh pada waktu sholat maghrib. Loh kok bisa Ustaz? Karena dia sholat jamak takdim. Yes. Orang sholat jamak takdim berarti isyanya dilakukan kapan? Maghrib kan? Jam umpama maghrib sekarang jam berapa Ge? Anggaplah 5:30. Ada orang jam 5:30 dia sholat maghrib karena dia di jamak takdim berarti kan isyanya maju. Maka andaikan dia ingin witir setelah sholat isya itu boleh witir karena sholat witir itu waktunya setelah sholat isya. Paham nggih? Tapi kalau belum sholat isya meskipun jenengan jam 9 belum bisa karena waktunya witir setelah sholat isya. Paham nggih? Satu. Batas akhir witir itu adalah subuh. Subuh itu ya waktu subuh. Jadi kalau tarhem yang baca tarhem biasanya namanya tarhem itu biasanya 10 menit sebelum subuh. Maka jenengan waktu tarhem sholat witir boleh enggak? Boleh. Tahajud boleh. Karena batas witir, batas tahajud itu adalah ketika waktunya sholat subuh. Yang ketiga, semua sholat yang punya waktu itu bisa diqadha. Semua sholat yang punya waktu itu bisa diqadha. Jadi umpama jangan witir, istiqomah witir. Kok suatu ketika sholat witirnya jangan tidak sempat sudah adzan subuh. Boleh tidak setelah adzan subuh dengan sholat witir? Boleh, namanya apa? Qadha witir. Jadi semua sholat sunnah yang punya waktu boleh. Jangankan adzan subuh. Jenengan umpama bangun kesiangan, tapi istiqomah witir. Suatu ketika tidak witir, sholat subuh mepet. Akhirnya jangan ke masjid langsung sholat subuh. Setelah sholat subuh sudah ditunggu ada acara. Berarti nggak sempat sholat witir sebelum subuh, nggak bisa witir setelah sholat subuh kan ada acara. Baru sempat kosong jam 10. Boleh nggak sholat witirnya jam 10? Boleh. Yang penting aja tek masjid. Aneh. Iki sholat apa? Duha kok sak rakaat. Paham nggih? Tapi boleh. Namanya apa? Qadha, asalkan satu istiqomah. Mek ndak teman witir, sekaline witir jam 10 ya rasa witir bener ndak witir. Mek istiqomah witir, jenengan kok ketinggalan boleh diqadha. Ngoten nggih? Ini salat witir. Yang pertama. Nah, ini penting, ini penting. Ini Bapak. Tidur itu ada dua.
Tidur itu ada tidur tidak dosa, ada tidur berdosa. Ono sing ndak dosa, ono sing dosa. Apa tidur tidak dosa? Tidur tidak dosa itu kalau tidur sebelum masuk waktu. Subuh jam berapa sekarang, Ge? 4:30 pas. 4:22 lah, Ge. 4:22. Wis anggaplah 4:22. Jenengan tidur jam 4. Jam 4:10 lah. Pertanyaan saya, sudah subuh? Belum. Jenengan tidur jam 4:10, bangun jam 10. Durung salat subuh enggak? Durung, wong turune durung subuh. Pertanyaan saya, dosa enggak? Enggak dosa. Tapi ojo bendino. Saya takutnya setelah saya sampaikan ini kok bendino. Harus diniati. Secara fikih tidak dosa. Kenapa? Karena dia sebelum subuh belum kena khitab saat subuh. Khitab itu muncul ketika sudah masuk sholat subuh. Maka orang yang tidur jam 4, jam 3, andaikan dia kebangun jam 10, dia tidak wajib dan tidak dosa. Tidak wajib cepat-cepat qadha. Wajib qadha tapi tidak cepat-cepat qadha. Sunnahnya cepat-cepat. Jadi mama nggih, jenengan jam 4 lebih 10 tidur atau jam 4 lah tidur. Tangi jam 10. Tangi jam 10 kok luwe. Kate salat subuh kok ketok panganan wis siap. Andai kan jenengan mangan isik, glegeken baru salat subuh, ndak dosa. Tapi saya ulangi, aja bendino. Iki saya ilmu yang kalau dijadikan sebagai tiap hari nanti gak enak. Paham nggih? Secara fikih tidak dosa. Beda dengan orang yang tidurnya waktu subuh. Paham ya? Nah, yang seperti ini dia wajib qadha, tapi yang pertama wajib qadha tapi tidak wajib cepat-cepat, sunnah cepat-cepat. Tapi kalau tidurnya dia tidur jam 4:30. Semifinal jam 2. Paham ya? Jam 2. Kawit mari jam 4:10, nunggu macem-macem adzan, kawit turu. Wis suruh adzan kawit turu. Tidak langsung sholat. Maka orang seperti ini andaikan tidur dan dia menyangka nanti kalau saya tidur pasti tidak nututi subuh, tidurnya dosa. Paham nggih? Tidurnya dosa. Nomor 2, andaikan bangun jam 10, meskipun luwe tetap wajib sholat subuh ini cepet-cepet. Tidak oleh sarapan isik, tidak oleh ngopi isik, apa maneh ngerokokan isik. Tidak oleh. Jadi orang yang tipe kedua, gara-gara dia dosa, kalau dia bangun maka kewajiban dia adalah harus segera sholat subuh. Kalau enggak segera sholat subuh, dosanya double. Dosanya tidur setelah adzan, dosanya bangun enggak langsung sholat subuh. Ini bedanya tidur pertama dengan tidur yang kedua. Makanya triknya, tapi sering-sering lah. Triknya jenengan umpama semifinal mari jam 3:30 terus langsung turu. Masalahnya ngeten, mek langsung turu, ndak turu sian kan? Sampai krungu adzan kok durung turu, ya salat isih. Mek dilanjut dosa nanti. Tapi kalau jenengan telipnya, keselipnya tidur itu umpama jam 4, ndak dosa. Ada nggih? Ada lagi? Monggo. Nggih, jenengan. Wow. Sampun. Oh, nggih. Ada lagi? Enggak ada. Isya jam berapa nih? 5 menit lagi. Kalau jelaskan witir tidak nutut pun saya jelaskan sedikit tentang shofar. Saya minta waktu jelaskan tentang shofar. Besok insya Allah sudah masuk shofar, nggih. Malam ini sudah malam 1 shofar. Nah, yang perlu saya pahamkan, asal-usul shofar tidak perlu saya jelaskan ini. Shofar itu zaman jahiliyah dianggap bulan siang. Makanya ini yang harus kita hilangkan. Jangan pernah menganggap bulan Shofar itu bulan siang. Apalagi biasanya di Shofar itu nanti ada istilah Rabu Wekasan. Di sini ada Rabu Wekasan ya. Rabu Wekasan itu biasanya beberapa daerah ada istilahnya Rabu Wekasan, Rebu terakhir bulan Shofar.
Dari mana munculnya Rebo Wekasan? Itu satu. Ada satu riwayat Rasulullah mengatakan yaumul arbi'a yaumun nahsin mustamir. Hari Rabu itu adalah hari nahas, hari yang sial. Di hadis yang lain, akhiru arbi'a fi syahri yaumun nahsin. Rabu terakhir setiap bulan itu Rabu sial. Berdasarkan hadis ini kemudian ada mitos Rebo Wekasan itu sialnya double. Karena sialnya Rebo terakhir, sialnya terjadinya di bulan Safar yang juga terkenal sial. Oke, kalau kita melihat ini, hampir semua ulama mengatakan hadis tentang Rebo itu hari sial itu sangat lemah, bahkan sebagian ulama menganggap hadisnya maudhu. Makanya jangan tidak usah percaya kepada hari sial. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di hadits qudsi mengatakan Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam. Manusia itu menyakiti aku, kata Allah. Kenapa? Ya subbud dahro. Manusia itu mencela waktu, padahal aku yang menciptakan waktu. Maka jenengan kalau menganggap ada hari sial itu berarti jenengan mencela waktu, Allah tidak terima. Makanya jadi kalau Rebo Wekasan tidak usah dianggap sebagai hari sial. Sing kate nglencer ya wis nglencer. Pun ngapunten para jamaah, kadang-kadang mitos itu terjadi bukan karena kita percaya, bukan karena mitosnya, karena kita percaya. Jadi kalau jenengan ada mitos, kadang-kadang mitos itu begini Pak, ada kejadian dulu. Akhirnya kejadian itu dijadikan generalisir, padahal kejadiannya tidak ada kaitannya dengan hari. Makanya kalau jenengan ada mitos, satu, tidak boleh diyakini. Nomor dua, jangan cerita ke orang. Karena bisa jadi kalau jenengan cerita ke orang, jenengan tidak yakin, sing diceritoni yakin. Terjadinya karena keyakinan yang diceritai. Makanya kalau jangan ada mitos itu nggih. Contoh, kalau di ada Jawa itu. Dulu saya masih pernah dengar istilah mek wong hamil kok tiba. Itu katanya pakaiannya suruh suwek. Alasannya apa? Supaya anaknya ndak sumbing. Pertanyaannya simpel. Iya kalau waktu jatuh gawe daster, bolong-bolong. Sampeyan suwek kabeh ndak apa-apa. Tapi umpama waktu jatuh pakai pakaian syar'i, regane 1 juta. Kate disuwek kan yo eman. Dibandingkan disuwek kan disedekahno. Saya waktu istri saya, hamil anak pertama itu saya jalan-jalan ke Malang. Itu pakai pakaian bagus wong jalan-jalan, jatuh. Tak pikir-pikir kate tak suwek yo eman tukune larang. Akhirnya apa? Saya bilang sama istri, wis ojo diyakini, nanti kita pulang sedekah. Nomor dua, saya bilang ojo cerita ke ibu, karena khawatir ibu kemudian kepikiran meyakini, nanti jadinya itu gara-gara keyakinannya ibu saya, ibu mertua kita. Paham nggih? Sama dengan mimpi. Jangan kalau mimpi buruk, itu kata Rasulullah SAW cukup meludah tanpa ada ludahnya 3 kali ke kiri. Setelah itu kata Rasulullah jangan dipikir, dan yang kedua, jangan cerita ke siapapun, termasuk orang terdekat. Itu memang adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Supaya apa? Orang yang diceritai tidak meyakini. Ada lagi Pak terakhir, nabrak kucing. Ada Jawa itu loh, pakaiannya disuruh pakai bungkus. Masalahnya waktu jenengan nabrak kate nang kantor, gawe jas rego 5 juta. Lo gawe bungkus kucing kan yo eman. Pertanyaan saya, nabrak kucing dosa enggak? Dosa kalau sengaja, kalau nggak sengaja ya nggak dosa, nggak sengaja. Jadi kalau jangan menabrak kucing ya sudah, jangan nabrak kucing. Kalau jangan pineng hormati ya golekno pel-pelan dibungkus dikubur. Jangan pakaian jenengan eman-eman. Setelah itu sudah tolak. Betul nggih? Bon, saya kira cukup. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Semoga kita dijadikan istiqomah dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.